Ya, pemirsa, Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Kutni datangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya. Ya, Inara menyatakan siap untuk bertatap muka dengan pelapor kasus dugaan perzinaan Wardah Tina Mawa usai upaya damai di Polda Metro Jaya ditolak. Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih, Kak? Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Kutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Wardah Tina Mawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daru Kutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Mawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan oleh Wardah Tina Mawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa teriakan histeris karyawan Puskesmas berhasil gagalkan pencurian sepeda motor di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pencuri terbilang nekat, pemirsa, lantaran aksinya dilakukan pada siang hari. Kamera pengawas merekam dua pencuri motor yang tengah melancarkan aksinya di halaman parkir Puskesmas Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dua pelaku membagi tugas, satu orang sebagai eksekutor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan. Sedangkan seorang lagi memantau situasi. Beruntung upaya pencurian gagal setelah aksinya terpergok seorang karyawan Puskesmas yang tidak sengaja melihat gerak-gerik mencurigakan melalui monitor kamera pengawas. Karyawan tersebut bergegas lari keluar kantor sambil berteriak histeris hingga kawanan maling langsung kabur. Saya kan lagi entry CKG ya. Terus di samping komputer tuh ada monitor CCTV. Jadi kebetulan kan saya rehat dulu lah gitu ya. Jadi otomatis saya menengok ke monitor CCTV gitu. Ternyata udah dua orang itu sudah ada di depan motor saya gitu. Waktu masuknya mah nggak tahu, nggak sadar. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak Puskesmas menerapkan area parkir khusus untuk karyawan serta menambah seorang personil yang bertugas sebagai keamanan. Sementara itu, pihak Puskesmas telah melaporkan adanya percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek setempat. Pemirsa, dua lusin pakaian menjadi sasaran pencurian komplotan emak-emak di sebuah butik di Kota Makassar. Ya, namun tak berselang lama, polisi berhasil meringkus kedua pelaku beserta barang curiannya. Aksi pencurian yang dilakukan komplotan emak-emak di sebuah butik di Jalan Diponegoro Wajo, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku terekam jelas mengutak-atik jualan sambil melihat sekelilingnya. Saat situasi lengang, ia langsung mengambil dua lusin pakaian dengan cara mengelabui pegawai butik sambil menutupi barang curiannya dengan pakaian.
Tak berselang lama, polisi berhasil meringkus kedua pelaku beserta barang bukti 2 lusin pakaian berkat rekaman CCTV. Pencurian di butik ini diketahui telah 3 kali terjadi. Pelaku ini masuk ke toko seolah-olah ingin belanja parfum, kemudian satu mengalihkan perhatian pemilik toko dan karyawan toko, kemudian satu melakukan pencurian, mengambil barang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 476 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk kurir narkotika jenis ganja seberat 27 kg di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Polisi menembak kaki pelaku karena hendak kabur saat akan ditangkap. Berapa banyak ini? 26 kg. Dari mana kau dapat? Penyambungan. Penyambungan? Iya, Pak. Dari siapa penyambungan? Dari Udamayu ke Udamayu. Polisi membekuk kurir narkoba saat melintas di lingkungan Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Jumat lalu. Pelaku Dorlan Akbar Siregar berusia 40 tahun mengaku mengambil ganja seberat 27 kg tersebut dari Mandailing Natal dan akan dibawa ke Tanjung Balai. Ia memperoleh upah sebesar Rp200.000 per kilogramnya. Barang bukti yang kami dapatkan di sini adalah 26 bal setelah ditotal dengan berat 27,869 kg neto. Uang tunai sebesar 75.000, 1 unit handphone merek Vivo warna abu-abu, dan 1 buah mobil. Motifnya masalah ekonomi. Pelaku dibawa ke Mapolres Labuhan Batu Selatan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, diduga terpleset saat bermain di pinggir sungai, seorang bocah 7 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hilang terbawa arus. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pencarian korban. Warga Desa Setiang Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan peristiwa hilangnya seorang bocah bernama Mainaka berusia 7 tahun. Bocah laki-laki tersebut hilang terbawa arus saat bermain di pinggir aliran sungai. Kejadian bermula saat korban bermain di pinggir sungai bersama saudaranya yang berusia 10 tahun. Kemudian korban terpleset dan tercebur ke aliran sungai hingga terbawa derasnya arus. Saudara korban langsung berteriak minta tolong kepada paman mereka. Namun derasnya air membuat korban terbawa arus cukup jauh. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan pencarian korban. Itu saya nggak ngelihat, saya mendapat kabar saja begitu anak kecil itu minta tolong. Begitu mendengar ada yang kecebur, saya langsung bergegas dan lompat untuk mengejar korban. Oh, berarti abang sempat nyebur ke kali? Saya sempat nyebur ke kali. Dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan BPBD, dengan Kansar DKI dan juga para relawan dengan PMI, TNI dan potensi SAR. Kemudian kami berkumpul di sekitar lokasi dan dibagi tugas untuk melakukan pencarian. Pencarian korban akan dilanjutkan pagi ini. Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 sekolah dasar di kota Cilegon, Banten terendam banjir. Akibatnya kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan. iNews Today akan segera kembali.